Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Ya, akhirnya setelah berjibaku dengan ekstrim intelektualis dari kalangan Protestan, akhirnya muncul juga tanggapan dari ekstrim emosionalis. Puji Tuhan, dua besi ini akan terus menajamkan besi, terus menjadi kertas pasir yang menggosok dan memurnikan ajaran Katolik. Nah, kali ini saya mau mengajak kita untuk mengulik lagi prinsip sola scriptura. Ketika Alkitab menjadi satu-satunya paus kekacauan yang tidak pernah dijanjikan Kristus. Dalam setiap diskusi antar iman, kita sering mendengar satu frasa yang diucapkan penuh keyakinan. Saya hanya percaya Alkitab. Ucapan ini terdengar saleh, bahkan terkesan bijak. Namun dari sudut pandang Katolik, pernyataan ini menyimpan keretakan epistemologis dan kebingungan rohani yang sangat-sangat dalam. Sebab faktanya, Alkitab tidak menafsirkan dirinya sendiri. Manusialah yang menafsirkannya. Dan ketika tidak ada otoritas yang sah dalam menafsirkan, kekacauan pun menjadi keniscayaan. Tafsir tanpa otoritas adalah undangan menuju kekacauan. Dalam Protestantisme, setiap pendeta bebas menafsirkan Alkitab menurut keyakinannya sendiri dan menuntut umat untuk mempercayainya. Tapi siapa yang menjamin bahwa tafsir itu benar? Adakah janji ilahi kepada pendeta tersebut sebagaimana Kristus menjanjikan kepada para rasul? Jika tidak, maka kita berhadapan dengan opini pribadi yang tidak lebih sah dari tafsir pendeta lain yang berseberangan doktrin. Contohnya, pendeta DN mengajarkan Yesus Allah Tritunggal. Pendeta Joshua Teu mengajarkan Yesus adalah Bapa. Siapa yang benar? Sama-sama benar. Ada gereja yang percaya baptisan bayi, lainnya menolak keras dan menyebutnya penyesatan. Keduanya mengklaim, saya hanya percaya pada Alkitab. Pertanyaannya, Alkitab yang mana? Tafsir yang mana? Dan siapa yang berhak menentukan tafsir mana yang benar? Kristus mendirikan gereja, bukan percetakan kitab. Kristus tidak menulis buku, ia membentuk gereja, mengutus para rasul, memberi mereka kuasa untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin, serta menjanjikan Roh Kudus yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Maka iman Kristen tidak pernah dimaksudkan sebagai agama. Bacalah dan simpulkan sendiri. Gereja adalah subjek pewahyuan, bukan hanya objek yang menerima teks. Maka memisahkan Alkitab dari gereja adalah seperti memisahkan surat cinta dari mempelainya. Yang tersisa hanyalah kata-kata tanpa konteks, tanpa roh. Sola Scriptura tidak Alkitabiah, ironi yang mendalam. Prinsip hanya Alkitab, Sola Scriptura, tidak pernah diajarkan Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi sumber iman. Sebaliknya, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 menegaskan untuk berpegang pada ajaran baik lisan maupun tulisan. Kisah para Rasul bab 8 ayat 30-31 menunjukkan bahwa Alkitab membutuhkan penafsir. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Sola Scriptura adalah self-defeating principle, prinsip yang memusnahkan dirinya sendiri karena tidak bisa dibenarkan oleh standar yang diklaimnya. Ribuan tafsir, satu kebingungan. Sejak reformasi, Protestantisme telah pecah menjadi lebih dari 30.000 denominasi, masing-masing dengan doktrin keselamatan yang berbeda, pandangan tentang sakramen yang bertentangan, ibadah yang tidak seragam. Semua ini terjadi atas nama Alkitab. Jika satu Roh Kudus membimbing semua orang, mengapa hasilnya kontradiktif?
Apakah Roh Kudus berubah-ubah pikirannya dari satu gereja ke gereja lain? Atau yang lebih masuk akal, tanpa otoritas yang sah, semua hanya berujung pada tafsir pribadi yang tak terbimbing dan tak terikat? Tradisi dan magisterium adalah pilar penafsir ilahi. Gereja Katolik tidak hanya bergantung pada kitab suci. Iman Katolik bersandar pada tradisi suci yang hidup dalam kehidupan gereja sejak para rasul. Magisterium, otoritas mengajar paus dan para uskup yang bersatu dengannya. Dan gabungan ini memastikan bahwa iman yang kita warisi bukan hasil spekulasi teolog pribadi, tapi pewarisan ilahi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Inilah karunia infalibilitas, bukan untuk mengontrol umat, tapi untuk melindungi umat dari kesesatan. So my friends, ketika Alkitab dilepaskan dari gereja, Alkitab menjadi alat kekacauan. Tanpa gereja, Alkitab hanyalah teks yang dibaca menurut selera dan latar belakang pembacanya. Dan setiap pendeta yang berdiri sendiri di atas mimbar dan berkata, Alkitab berkata demikian, pada dasarnya sedang bertindak sebagai paus versinya sendiri, sebagai konsili pribadinya sendiri, sebagai nabi yang tak memiliki mandat apostolik. Maka jangan heran jika hasil akhirnya adalah kekristenan tanpa kesatuan, tanpa otoritas, dan tanpa arah. Sebuah kapal teologi tanpa kompas yang dibimbing hanya oleh keyakinan subjektif. Saudara-saudariku, mengaku hanya mengikuti Alkitab tanpa otoritas gereja adalah seperti mengatakan, saya hanya mengikuti undang-undang, tapi saya tolak Mahkamah Agung dan tafsir hukum negara. Semua orang bebas membaca, tapi tidak semua orang berhak menentukan mana tafsir resmi yang mengikat. Hanya gereja yang didirikan Kristus yang memiliki hak itu. Sisanya hanyalah tafsir para pemberontak, para pemisah, para pembangkang. Good job, Protestantisme.